Hai teman-teman, rekan-rekan. Kadang-kadang alam itu begitu baiknya dan memberikan kemudahan, bahkan rezeki kepada masyarakat di sekitar. Nah, salah satu contoh yang paling menarik adalah desa yang ada di belakang latar saya, namanya Desa Botubarani. Ini adalah salah satu desa di Gorontalo yang kemudian menjadi begitu terkenal gara-gara disinilah ada hiu paus yang boleh dikatakan sejak tahun 2013 berada di sini. Dan itu kemudian menjadi sumber mata pencarian penduduk yang ada di sini. Sungguh ketika pertama kali sampai di sini, waktu ketika pertama kali melihat, wow, itu menakutkan tuh, mulutnya besar banget. Tapi yang menarik adalah itu cuma bentuknya doang. Karena kalau kita perhatikan tentang yang namanya hiu paus ini, yang pertama kali ditemukan itu tahun 1839, ternyata yang namanya hiu paus itu berbeda dengan hiu lainnya. Bentuknya begitu besar, tapi memang hanya bentuknya saja. Jadi ketika kita menyelam, hiu ini adalah hiu yang sangat jinak karena hiu ini jenis pemakan plankton. Jadi setiap kali dia membuka mulutnya hanya untuk memakan plankton. Jadi masyarakat di sekitar di sini hanya memberikan makanan ikan-ikan kecil, udang-udang kecil. Itulah makanan dari hiu paus ini. Dan hiu paus ini menariknya adalah disebut sebagai salah satu non-mamalia karena ini adalah hiu, jadi ini bertelur, bukan seperti ikan paus yang beranak. Nah, bicara tentang ikan hiu paus ini, saya punya beberapa pemikiran dan ini memberikan kepada kita sebuah insight yang menarik. Pelajaran pertama sebenarnya adalah tentang penampakan, tentang wajah, bahwa apa yang tampak seringkali bukanlah seperti itu kenyataannya. Faktanya nggak seperti itu. Sehingga apa? Kadang-kadang di dalam berbisnis, di dalam organisasi, di dalam berkompetisi, ada yang ukurannya begitu besar, posturnya besar, kelihatannya scale-nya gede banget. Tapi bukan itu yang harus kita takuti. Justru yang harus kita takuti kadang-kadang adalah yang ukurannya kecil. Dan yang kedua, di era sekarang kalau kita bicara tentang bisnis, bukan lagi soal ukuran. It's not the big that defeat the small, tapi yang the fastest yang kemudian mengalahkan yang the slow. Yang penting adalah bagaimana lincahnya kita. Orang bilang agility, kemampuan kita untuk berinovasi, kemampuan kita untuk memikirkan dan bergerak dengan begitu cepat. Di era sekarang kita butuh cepat, bukan butuh besar. Dan yang ketiga, hiu paus nyaris punah juga. Gara-gara apa? Keserakahan. Orang mengambil siripnya, orang menggunakan itu untuk berbagai keperluan, dan akhirnya terjadilah perburuan besar-besaran. Karena ikan ini sebenarnya ikan yang sangat jinak, sehingga apa? Tidak melawan, tidak ganas, dan sebenarnya ikan ini pemakan plankton. Jadi kalau sampai tidak ada di dalam rantai makanan, terutama di lautan, ini akan merusak ekosistem. Begitu juga di dalam organisasi. Keragaman, masing-masing punya fungsinya. Bahkan setiap organisasi punya peran masing-masing. Biarkan mereka hidup, biarkan kita berkompetisi secara natural, secara alami. Dan itu yang akan membuat kondisi ekosistem menjadi begitu sehat. Kita tidak perlu serakah. Ya sudah, kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berkembang sesuai dengan kemampuan kita. Masing-masing sudah ada rezekinya. So, dari Desa Botubarani, semoga tahun 2022 ini kita bisa menjadi lebih sukses, lebih berhasil. Salam antusias.